Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Ibu, lumayan baik Bu. Oke, pada baik semua ya. Ibu sangat berterima kasih karena kalian sudah mau hadir di sela-sela kesibukan kalian untuk sesi konseling di ruang BK ini. Nah, sebelum kita masuk ke obrolan yang lebih serius, Ibu mau tanya-tanya dikit nih. Kalian kesibukannya hari ini apa sih? Pelajaran apa aja yang udah kalian lakukan saat di kelas tadi? Kalau saya tadi kebetulan pelajaran matematika Ibu dan lumayan menguras energi, makanya agak kaku sekarang otaknya. Iya, sama soalnya kita sekelas. Oh, jadi kalian satu kelas ya, gitu. Kalau saya tadi habis jam olahraga sih Bu, jadi agak sedikit lemas gitu. Wah, hebat-hebat ya adik-adik di sini. Walaupun ada yang habis olahraga, habis mengikuti kelas matematika, kalian tetap semangat untuk datang ke sesi konseling hari ini. Nah, semoga kegiatan kita hari ini bisa jadi tempat rileks sekaligus tempat cerita untuk adik-adik. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan Ibu pimpin ya. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, karena tadi kita sudah berdoa, biar kita saling mengenal lebih akrab, kan lebih baik kita perkenalkan diri dulu ya. Tapi sebelum kalian perkenalan diri, Ibu izinkan Ibu memperkenalkan diri Ibu. Perkenalkan nama Ibu Malika Syifa Dahayu. Kalian bisa panggil Ibu Dahayu. Nah, sekarang adik-adik bisa perkenalkan diri adik-adik mulai dari nama, musik yang sering kalian dengar, atau hobi kalian ya. Silakan, siapa yang ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, silakan adik. Baik teman-teman semuanya dan Ibu, perkenalkan nama saya Lydia. Saya suka dengar musik kalau yang sekarang itu Hindia. Terus hobi juga kalau yang sekarang masih hobi nonton Nadia Omaira sih gitu. Oke, bagus sekali ya. Silakan adik. Baik Ibu, teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Lisa, hobi saya menari. Oke, bagus sekali Lisa. Selanjutnya. Perkenalkan nama saya Nadia. Kalau musik-musik yang saya sering dengar hari-hari ini sih Justin Bieber sih. Terus kalau hobi saya tuh hobinya memasak Ibu. Oke, terima kasih Lydia, Lisa, dan juga Nadia. Sekarang kita udah saling mengenal satu sama lain dan udah tahu nih kesukaan masing-masing apa ya. Nah, biar kalian lebih fokus, lebih berkonsentrasi, sebelum kita masuk ke tahap utama, kita ice breaking dulu. Nah, Ibu ada ice breaking namanya ice breaking tepuk pagi, siang, malam. Peraturannya akan Ibu jelaskan ya. Kalau Ibu bilang tepuk pagi, kalian tepuk 1 kali. Kalau Ibu bilang siang, kalian tepuk 2 kali. Kalau Ibu bilang malam, kalian nggak boleh tepuk tangan sama sekali. Nah, apakah kalian sudah siap melakukannya? Siap Ibu. Oke, Ibu mulai ya. Pagi, siang, pagi, malam. Ya, tidak apa-apa Dik Nadia, kan karena kita sudah melakukan ice breaking, pasti kalian sudah mulai segar ya, pemikiran kalian sudah mulai konsentrasi. Jadi karena kita sudah sefrekuensi nih, sudah saling mengenal satu sama lain, sudah melakukan ice breaking juga, Ibu ingin tahu apakah kalian sudah pernah yang namanya mengikuti kegiatan konseling kelompok, dan apa sih yang ada di bayangan kalian tentang konseling kelompok? Belum Ibu, saya belum pernah ikut konseling kelompok, tapi di bayangan saya konseling kelompok itu mungkin kayak di sidang ya, karena kita punya masalah mungkin. Oke, ada yang lain? Kalau saya sih pernah ya Bu dengar-dengar katanya kalau di konseling itu
kita ngobrol-ngobrol ya dalam satu ruangan, tapi nggak pernah ikut sih, cuma dengar aja. Oke, nah akan Ibu beritahu ya apa itu konseling kelompok. Nah, sebenarnya konseling kelompok ini bukan sidang ya di Klisa. Ibu jelaskan secara sederhana. Konseling kelompok ini adalah ruang khusus untuk kita berbagi masalah, berdiskusi masalah, dan mencari jalan keluar dari masalah tersebut secara berkelompok. Jadi sesi konseling ini Ibu membawakan topik tentang kecemasan menghadapi yang namanya masa depan. Nah, saat sesi konseling nanti, masing-masing dari adik-adik akan menceritakan pemikiran atau kecemasan yang kalian rasakan terkait masa depan kalian. Nah, lalu kita akan berdiskusi masalah siapa yang paling penting untuk kita selesaikan pada sesi hari ini dan mencari jalan keluarnya bersama. Nah, Ibu pada sesi konseling ini menggunakan pendekatan yang namanya REBT. Nah, dalam proses konseling nanti ada aturan-aturan yang harus atau asas-asas yang harus adik-adik ketahui. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana adik-adik tidak boleh menyebarkan informasi atau cerita yang ada dalam ruangan ini ke pihak luar. Lalu ada yang namanya asas keterbukaan, di mana adik-adik terbuka terhadap masalah atau opini dari teman adik-adik. Lalu adapun asas kesukarelaan, di mana adik-adik secara bersukarela datang ke sesi konseling hari ini. Nah, sekarang Ibu tanya, apakah kalian merasa dipaksa oleh pihak lain atau secara bersukarela datang ke sesi konseling ini? Tidak, Ibu. Tidak bersukarela, tidak ada ya. Nah, Ibu juga di sini ingin menekankan tentang dinamika kelompok, di mana kalian itu harus aktif, harus saling mendengarkan cerita satu sama lain, tidak boleh menghakimi atau menyela perkataan teman-teman dari adik-adik. Lalu adik-adik juga wajib yang namanya merespon secara positif, tidak boleh yang negatif ya, dan memberi dukungan satu sama lain. Nah, demi kelancaran sesi hari ini, Ibu menyerahkan bahwa kita akan melakukan sesi diskusi atau sesi konseling selama 30 menit. Apakah kalian siap berkomitmen dengan kesepakatan kontrak lisan yang Ibu berikan kepada adik-adik untuk menjaga rahasia sampai selesai dan tidak memotong obrolan teman? Siap, Ibu. Nah, luar biasa. Sekarang Ibu ingin memastikan apakah semuanya sudah benar-benar siap dan bersedia untuk melangkah ke tahap berikutnya, atau mungkin masih ada hal yang ingin adik-adik tanyakan? Dari saya sudah siap, Ibu, dan siap juga untuk mengikuti kegiatan selanjutnya. Oke, adik Lydia sudah siap. Bagaimana dengan adik Lisa dan juga adik Nadia? Saya juga siap, Bu. Sudah siap. Oke, baik, jika semua sudah siap dan tidak ada pertanyaan lagi, Ibu akan mulai ke tahap berikutnya ya. Oke adik-adik, sekarang kita akan masuk ke pembahasan utama. Nah, sebelum lebih jauh, Ibu ingin memastikan kembali ya, tidak apa-apa ya. Oke, Ibu ingin memastikan kembali tentang kemantapan dan ketersediaan kalian secara penuh untuk mengikuti sesi konseling ini. Ibu harap kita semua konsisten hadir secara emosional dan tidak ada yang meninggalkan ruangan ini di tengah jalan tanpa kepentingan yang mendesak. Bagaimana? Siap, Ibu. Ibu juga ingin memastikan perasaan kalian. Apakah kalian di sini benar-benar nyaman berada di kelompok ini, atau masih ada yang ragu, tegang, dan kurang nyaman? Silakan bisa diberitahu kepada Ibu. Bu. Awalnya tadi agak tegang sih, Bu, tapi sekarang sudah merasa lebih jauh lebih tenang. Syukur ya kalau begitu. Ibu garis bawahi kembali komitmen kita bersama-sama ya mengenai asas kerahasiaan ya, dimana kalian ingat tidak boleh menceritakan hal yang ada di ruangan ini ke pihak luar
yang nantinya akan merusak dinamika kelompok kita. Jadi kita tidak boleh menyebarluaskan, dan mari kita jaga kepercayaan ini secara bersama-sama. Ya Bu, rahasia aman bersama kita. Ya, oke, bagus sekali ya, kalian sangat-sangat kompak. Nah, sebelum kita menggali pikiran dari masing-masing dari adik-adik, mari kita atur posisi duduknya ya, biar lebih nyaman dan juga rileks. Nah, ibu masih lihat sih, walaupun kalian sudah kompak sefrekuensi, kalian masih ada tegang-tegangnya dikit. Ibu akan mengadakan yang namanya ice breaking lagi, namanya angin berhembus. Nah, ibu di sini akan meletakkan 2 pulpen di mana kalian akan berebut, 3 orang dari kalian ini akan berebut untuk mengambil pulpen. Kayak siapa cepat ya dapat. Jadi aturannya, ibu akan memulai dengan awalan kata angin berhembus kepada semua yang merasa cemas. Nah, jadi kalau kalian merasa cemas, kalau diri kalian merasa cemas nih, kalian bisa cepat-cepat ambil pulpennya gitu. Nah, sekarang ibu mulai ya. Kalian sudah mengerti apa ada yang ingin ditanyakan? Ya? Saya ibu masih belum paham, berarti kalau kita tidak merasakan cemas itu kita tidak usah mengambil. Ya, tidak usah. Jadi yang bagi yang merasakan, kalian bisa cepat-cepat ambil pulpen itu ya. Nah, jadi bisa dimulai? Bisa Ibu. Apakah ada yang belum paham? Sudah paham ibu. Sudah paham. Kalian sudah siap? Sudah ibu. Sudah, oke. Ibu mulai ya. Angin berhembus kepada semua yang tadi naik motor. Oke, sudah ya. Apa mau lagi? Cukup, oke, cukup ya, karena kalian sudah melakukan ice breaking. Gimana perasaan kalian? Udah siap? Sudah lebih siap? Sudah. Oke. Nah, karena kalian sudah fokus, sudah merasa siap, akhirnya kita masuk ke topik utama kita, yaitu kecemasan terhadap masa depan atau future anxiety. Ibu ingin bertanya, menurut kalian dalam situasi seperti apa kalian tuh merasa cemas berlebih terhadap masa depan kalian setelah lulus sekolah nanti? Ya, silakan adik. Kalau saya itu biasanya langsung cemas gitu, cemas yang berat gitu loh. Iya, Kalau orang tua itu sudah mulai menuntut gitu, saya dipaksa masuk ke jurusan yang enggak saya sukai gitu pas kuliah. Padahal kan saya tuh punya impian sendiri ya Bu ya, rasanya masa depan saya tuh suram banget kalau tidak menuruti mereka gitu. Oh begitu. Jadi adik Lydia merasa cemas tentang masa depan adik Lydia karena dituntut untuk masuk jurusan yang adik Lydia tidak mau ya. Selanjutnya silakan adik Lisa. Kalau saya waktu melihat kondisi ekonomi keluarga ibu, karena saya cemas dan takut nggak bisa kuliah karena biaya. Pikiran saya bimbang banget, ibu masih mau memaksakan kuliah atau langsung bekerja. Oh gitu. Jadi permasalahan adik Lisa ini cemas terhadap masa depan nantinya karena faktor ekonomi ya, mau lanjut kuliah atau kerja. Baik, silakan adik. Kalau saya seringnya kurang percaya diri, merasa nggak punya bakat apa-apa gitu, terus bingung mau arah tujuannya tuh mau kemana. Terus tiap kali lihat teman, pencapaian teman tuh di media sosial, saya langsung minder dan cemas gitu Bu. Oke, jadi adik Nadia merasa cemas tentang masa depan. Adik Nadia itu terlihat saat minder terhadap teman-teman, jadi gak percaya diri, jadi mikir gak punya bakat. Oke, ya terima kasih karena adik-adik sudah terbuka terhadap permasalahan yang adik miliki. Ya, setiap orang kan punya kecemasan yang berbeda, tapi merasakan kekhawatiran yang sama dalam masa depan. Jadi sebenarnya mikirin masa depan itu ya hal yang wajar untuk kalian, apalagi kalian ini udah kelas 12 SMA, wajar banget kalian merasa cemas. Tapi jika kalian pikirin terus menerus itu akan menjadi cemas yang berlebih. Nah, jadi dalam pendekatan yang ibu lakukan yaitu pendekatan LBT yang kita gunakan hari ini, kita belajar bahwa kita
kita pikirkan akan mempengaruhi apa yang kita rasakan, kemudian mempengaruhi apa yang kita lakukan. Misalnya seperti Nadia tadi berpikir bahwa teman saya lebih hebat dibandingkan saya, tidak punya bakat. Pikiran tersebut muncul dan pikiran tersebut jadinya muncul perasaan minder dan cemas, lalu akhirnya perilakunya memilih diam dan menghindari dalam mencoba hal baru dan juga tidak berani menunjukkan kemampuannya. Iya Bu, benar banget. Seperti itu. Jadi tidak berani buat ambil keputusan atau mencoba hal baru karena pikiran saya sudah takut duluan sebelum melangkah Bu. Iya, jadi bukan karena kamu benar-benar tidak mampu ya Nadia, tapi karena itu pikiran kamu sendiri yang lebih dulu mengatakan bahwa kamu tidak mampu, begitu ya? Iya Bu, betul. Apakah Lydia dan juga Lisa pernah menyadari bahwa kecemasan kalian itu dipicu oleh pikiran-pikiran kalian sendiri? Ya juga sih Bu, kadang saya tuh memilih pasrah, terus saya tuh murung karena berpikir orang tua tuh pasti nggak akan mau mendengarkan pendapat saya sama sekali gitu. Saya juga sering Bu pikir bahwa saya tuh merasa bahwa jalan saya sekarang tuh udah tutup total, soalnya saya masih mikirin tentang biaya. Terima kasih ya. Dari cerita kalian terlihat bahwa tuntutan orang tua, faktor ekonomi, dan juga krisis kepercayaan diri ternyata muncul karena pikiran-pikiran negatif yang akhirnya membuat kalian cemas secara berlebihan dalam menghadapi yang namanya masa depan. Nah, pada kegiatan inti nanti kita akan mencoba mengenali lebih dalam pikiran-pikiran negatif tersebut, melihat apakah pikiran itu benar-benar nyata atau hanya asumsi dari kalian sendiri. Kemudian kalian akan belajar menggantinya dengan cara berpikir yang lebih realistis, lebih positif, dan membantu secara nyata agar kecemasan kalian itu berkurang. Nah, apakah kalian siap untuk mengikuti tahap inti nantinya secara bersama-sama dan juga secara terbuka? Siap, sangat siap Ibu. Oke. Nah, baik anak-anak, kita sekarang akhirnya ya resmi masuk ke tahap inti. Jadi Ibu harap kalian bisa terbuka terhadap cerita kalian, tenang saja kan, karena tadi Ibu sudah jelaskan ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi kalian bisa secara penuh untuk cerita di ruangan ini. Nah, sebagai langkah awal dalam pengungkapan masalah, Ibu akan membagikan lembar activity yang berjudul My Challenge, yaitu tantang overthinkingmu. Ibu ingin kalian merenungkan kecemasan kalian tentang masa depan kalian dalam lembar ini, dan kalian hanya fokus pada soal nomor 1 dan juga nomor 2. Jadi Ibu akan berikan kalian. Ada yang ini pulpen. Nah, kalian bisa isi lembar jawaban tersebut. Baik, apakah sudah selesai? Sudah Ibu. Oke, karena kalian sudah selesai, masing-masing dari kalian bisa membacakan secara singkat garis besar situasi pemicu dan juga pikiran negatif yang sudah kalian tulis pada soal nomor 1 dan juga nomor 2. Ibu mau dimulai dari Lydia, silakan. Baik Ibu, kalau saya pemicunya itu saat orang tua saya itu menyuruh masuk jurusan akuntansi. Jurusan akuntansi itu kan bukan jurusan yang saya mau ya Ibu ya. Terus kalau pikiran yang terlintas itu saya berpikir saya pasti gagal dan menderita kalau tidak menuruti kemauan mereka gitu. Tapi saya juga stres kalau menjalani hal tersebut.
pemicunya itu saat melihat tagihan sekolah berbarengan dengan kondisi keuangan orang tua yang memburuk, Ibu. Lalu pikiran negatif yang muncul saat kejadian itu tuh saya langsung berpikir saya nggak akan ada masa depan yang bagus karena keuangan yang menurun, jadinya kan nggak bisa kuliah. Lalu saya berpikir jalan saya sudah ditutup total. Kalau dari saya situasinya itu saat pemicunya itu saat saya setiap kali melihat pencapaian teman-teman di media sosial utamanya Bu, jadi yang punya banyak bakat seperti itu. Nah lalu pikiran negatifnya yang saya rasakan tuh saya sering merasa tidak berguna dan juga nggak punya bakat apa-apa, dan saya sering berpikir pasti kedepannya saya pengangguran di masa depan seperti itu Bu. Oke, terima kasih karena kalian sudah berani menceritakan sedikit kecemasan kalian tentang masa depan. Nah, karena seperti yang kita tahu, kita memiliki keterbatasan waktu yaitu 30 menit untuk melakukan sesi konseling ini. Jadi mari kita pilih salah satu topik yang akan kita bahas saat sesi konseling hari ini. Nah, kira-kira masalah siapa yang ingin kita bahas terlebih dahulu? Menurut saya masalahnya Nadia sih Bu, soalnya kan kalau kita tuh merasa minder dan merasa nggak punya bakat mau kuliah atau kerja pun nanti dia jadi kayak ketakutan sendiri gitu loh. Iya Bu, saya juga setuju dengan Nadia. Masalahnya Nadia itu mendesak banget karena bikin dia itu nggak berani melangkah untuk sekarang. Oke, baik. Nah, untuk adik Nadia, bagaimana? Apakah adik Nadia bersedia untuk menceritakan masalahnya terlebih dahulu? Bersedia Bu, karena akhir-akhir ini saya sampai susah tidur karena terus kepikiran itu Bu. Baik, kita sepakat ya, kita fokus pada masalah Nadia untuk sesi hari ini. Nah, sekarang mari kita lihat nih, apa sih penyebab utama dari masalahnya Nadia. Nah, Nadia bisa jelaskan keterkaitan antara pemicu melihat kesuksesan temanmu, pikiran irasionalmu, serta apa sih dampak fisik yang kamu alami serta emosi nyata yang kamu rasakan. Jadi begini Bu, tiap kali teman-teman menang lomba, saya tuh langsung mikir dan juga kayak berpikir kalau saya tuh nggak punya bakat dan nggak punya masa depan. Dan saya ngerasa masa depan saya tuh suram. Nah dampak emosinya tuh saya merasa cemas yang luar biasa, lalu sedih dan juga minder. Dan juga dampak fisiknya tuh saya sering merasa sakit di dada saya seperti sesak gitu Bu. Terus sering sakit kepala juga dan juga susah tidur Bu. Oke Nadia, mari ya kita analisis pemikirannya Nadia. Nah, jadi Nadia itu kan berpikir bahwa saya tidak berguna, tidak punya masa depan, dan pasti akan jadi pengangguran yang gagal. Nah, kan Ibu ada yang namanya My Challenge, yaitu tantang overthinking. Nah, Ibu pengen tantang pemikiran kamu, apakah benar di dunia ini tuh ada manusia yang tidak akan sukses dan akan menjadi pengangguran, terus nggak punya kemampuan sama sekali. Dan Ibu pengen tahu apakah ada bukti bahwa melihat teman yang sukses sekarang akan menjamin kamu otomatis jadi orang yang gagal di masa depan. Kalau dipikir sih Bu, secara logis sih nggak ada bukti pastinya ya. Ini baru ketakutan yang ada di kepala saya aja sih Bu, tapi rasanya pikiran itu otomatis muncul. Nah, itu benar banget Nadia. Kemarin pas tugas kelompok seni budaya kerajinan tangan buatanmu kan dinilai paling rapi ya sama guru. Itu artinya kamu punya bakat, kamunya aja yang nggak sadar karena terlalu melihat pencapaian orang lain. Terima kasih atas pendapatnya ya Lisa. Nah, seperti Nadia dengar pendapat dari Lisa, sekarang kan mari Nadia patahin argumen negatif itu. Silakan tulis di lembar kerjanya di bagian pola pikir yang baru yang lebih rasional untuk mendebatkan pemikiran kamu yang ada.
Sudah. Oke. Coba bisa diceritakan? Jadi pola pikir baru saya itu berpikir pencapaian orang lain itu bukan standar kegagalan saya. Terus saya punya kelebihan sendiri seperti penelitian dan juga masa depan saya ditentukan oleh apa yang saya latih hari ini, bukan oleh ketakutan saya. Oke, bagus sekali. Nadia sudah memiliki pikiran yang lebih baik, dan juga sekarang menurut kalian semua apa konsekuensi atau risiko nyata yang akan dialami Nadia kalau pola pikir Nadia itu overthinking dan kecemasan masa depan yang lama itu terus dibiarkan tanpa pengaruh? Silakan. Kalau dibiarkan seperti itu, Nadia itu bakal terus-terusan kayak mengurung diri di kamar gitu loh, nggak mau mencoba hal baru, dan akhirnya pun bakat asli yang Nadia miliki itu malah beneran terpendam gitu. Ada lagi? Ya Bu, saya bisa makin stres ya. Iya. Kesehatan saya jadi drop karena susah tidur, dan juga malah nggak mendaftar kuliah atau kerja sama sekali karena takut duluan. Ya, tepat sekali. Dampaknya sangat merugikan diri sendiri. Oleh karena itu, mari kita cari solusi bersama-sama. Kira-kira alternatif tindakan nyata apa yang bisa Nadia lakukan untuk mempertahankan pola pikir yang rasional yang baru saja Nadia bentuk? Ya, silakan Ibu Lisa. Kalau menurut saya mungkin Nadia bisa membatasi diri untuk bermain media sosial, karena dari media sosial itu kan yang membuat Nadia jadinya membandingkan diri sendiri dengan pencapaian orang lain. Setuju sih sama apa yang dibilang Lisa, kayak mungkin juga Nadia itu bisa bikin daftar kelebihan atau hal-hal kecil deh yang berhasil dia lakuin setiap hari, biar Nadia tuh ingat kalau Nadia itu juga berharga dan Nadia itu juga bisa. Nah, kan udah ada nih ide-ide yang sangat bagus dari Lydia dan juga Lisa. Nah, Nadia, dari alternatif tadi, dari saran-saran Lydia dan juga Lisa, apa langkah konkret yang paling efektif dan siap kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Saya menetapkan 3 hal Bu. Jadi yang pertama, saya akan batasi main Instagram, maksimalnya tuh 1 jam sehari. Lalu yang kedua, saya akan fokus mengembangkan hobi kerajinan tangan saya. Lalu yang ketiga, setiap kali pikiran minder itu muncul, saya akan langsung membaca ulang pola pikiran yang rasional yang saya tulis hari ini. Wah, luar biasa sekali Nadia. Ibu sangat apresiasi keberanian kamu dan juga keberhasilan Nadia dari merubah cara berpikir yang positif, yang negatif menjadi positif. Dan Ibu juga sangat mengapresiasi sekali kepada Lisa dan juga Lydia karena sudah mau saling membantu kepada Nadia, sudah mau memberikan solusi kepada Nadia. Nah, kita sudah mau di akhir sesi. Ibu akan bagikan jurnal harian agar kalian bisa berpikir secara lebih positif dan juga mandiri. Ini kalian kerjakan di rumah kalian dan nanti kalian akan kumpulkan di sesi berikutnya. Oke. Anak-anak, karena waktu sesi kita sudah hampir habis, mari kita masuk ke tahap akhir. Ibu ingin mengarahkan Nadia sebagai anggota yang masalahnya baru saja dibahas untuk mengutarakan hasil penilaian pribadi kamu. Bagaimana perubahan sudut pandang kamu, tingkat pemahaman kamu yang baru kamu raih, serta kegunaan yang akan kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan yang kamu rasakan saat sesi coaching. Saya merasa sudut pandang saya berubah total Bu. Terus pemahaman baru saya adalah ketakutan saya selama ini hanyalah asumsi saja. Terus itu hanya irasional yang belum tentu terjadi, dan juga kegunaan praktisnya sekarang saya tahu cara menantang overthinking itu, dan juga tahu langkah nyata apa yang harus saya lakukan di rumah.
Luar biasa sekali Nadia. Sekarang Ibu ingin menstimulasi Lydia dan juga Lisa. Kalau nanti kalian mulai merasakan kecemasan atau mulai membandingkan diri lagi terkait masa depan kalian, apa hal positif dan apa rencana kalian yang akan kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, silakan Lisa. Baik Ibu, jadi setelah saya merenungkan seluruh kegiatan hari ini, saya berpikir bahwa jalan setiap orang itu beda-beda. Terus juga di sini saya juga akan nanti mencoba mengganti pikiran saya yang negatif ke arah yang lebih positif dan realistis juga. Serta mungkin saya akan lebih memikirkan solusi tindakan dari masalah yang saya hadapi. Kalau saya itu hikmah yang bisa saya dapat itu, saya akan lebih fokus pada kelebihan atau potensi yang saya miliki, potensi yang sekarang saya miliki itu untuk masa depan saya, daripada saya tuh sibuk membandingkan diri dengan orang lain atau langsung menyerah pada tekanan. Ya, bagus sekali ya adik-adik. Baik, hari ini kita telah belajar bersama-sama bahwa kebiasaan memelihara pikiran negatif dapat memunculkan yang namanya kecemasan masa depan yang jadinya mengganggu perasaan dan perilaku kalian. Namun kita juga ya bisa belajar bahwa pikiran tersebut kan dapat kita patahkan dan juga bisa kita ubah menjadi pikiran yang lebih positif sehingga kita bisa lebih menghargai diri kita sendiri. Nah, apakah kalian bersedia berkomitmen untuk mencoba menerapkan cara berpikir yang lebih positif dalam kehidupan sehari-hari? Bersedia Ibu. Ya, bagus. Ibu pegang ya komitmen kalian. Nah, sebagai langkah mandiri agar kalian terbiasa dengan pemikiran lebih positif, Ibu kan tadi sudah membagikan lembar kerja rumah ya yang berjudul apa ini ya? Daily Reflection. Nah, petunjuknya gampang banget. Jadi setiap kalian merasa cemas, kalian bisa tulis pemicunya, bisa tulis pemikiran negatifnya, dan juga bisa langsung kalian debatkan ya sendiri di kolom sebelah kanan dengan pikiran yang lebih positif seperti yang kita pelajari tadi. Bagaimana? Apakah adik-adik paham? Paham Ibu. Nah, selanjutnya mari kita diskusikan sesi berikutnya. Untuk masalah Nadia, Ibu rasa apakah sudah dapat titik terang yang sangat baik ya? Sudah Ibu. Ya, nah untuk membedah masalah kecemasan milik Lisa dan juga Lydia yang belum sempat dibahas, bagaimana kalau kita jadwalkan pertemuan berikutnya di hari dan jam yang sama mungkin atau berbeda di minggu depan? Apakah kalian bersedia? Sangat bersedia Bu. Kami siap ikut lagi. Oke, kompak ya. Ibu bangga sekali dengan kalian. Ibu sangat-sangat memberikan penghargaan dan pujian yang tulus kepada Nadia yang sudah sangat berani terbuka menceritakan masalahnya. Ibu juga berterima kasih kepada Lydia dan juga Lisa karena sudah aktif dan memiliki empati yang sangat luar biasa serta berkontribusi memberikan solusi selama sesi diskusi berlangsung. Nah, dinamika kelompok kalian ini sangat-sangat bagus dan juga hebat ya. Nah, sebelum Ibu mengakhiri sesi konseling hari ini, Ibu ingin kalian mengisi yang namanya lembar evaluasi hasil konseling kelompok. Kalian tinggal centang-centang saja, nanti kalau sudah selesai pulang ya. Sudah? Sudah Ibu. Oke. Baik, bila boleh dikumpul yang. Nah, bagaimana perasaan kalian hari ini setelah mengikuti sesi konseling ini? Saya merasa jauh lebih lega dan dengan mendapatkan pandangan yang baru Bu. Kalau saya jauh sudah lebih tenang karena ternyata kita bisa mengendalikan pikiran kita sendiri.
semangat Bu untuk menghargai diri sendiri. Oke, bagus sekali Ibu, sangat bahagia dengarnya ya, sebagai ungkapan dan rasa syukur atas kelancaran sesi konseling hari ini. Mari kita tutup dengan doa, karena kan tadi kita sudah mengawalinya dengan doa. Apakah ada yang bersedia ingin memimpin doa? Ya silakan Bu Lisa. Baik teman-teman dan ibu semuanya, jadi karena kegiatan konseling kelompok hari ini sudah berakhir, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Baik, terima kasih untuk adik Lydia, adik Lisa dan juga adik Nadia karena sudah bersukarela mengikuti sesi konseling hari ini dan juga aktif dalam partisipasi sesi konseling hari ini. Tetap semangat menjalani hari dan terus hargai diri sendiri, dan sampai bertemu di sesi minggu depan. Ibu, terima kasih. Iya.